Nah, sebenarnya awal dari Sowan ini karena awalnya bisa dibilang itu laboratoriumnya FEB. Terus kalau dari sistem pembagian profit itu gimana? Kalau untuk pembagian profit sebenarnya kami bertujuh kayaknya. Berarti mungkin masih sampai sekarang mungkin Sowan belum mengalami profit atau masih Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama e-sharing. Kenalin, nama aku Nabil, Ilmu Ekonomi 2023 yang akan menjadi host untuk podcast e-sharing yang pertama ini. Nah, untuk pembukaan di podcast pertama kita ngundang orang yang pastinya keren banget di FEB nih. Welcome Kak Krisna alias Kak Yayet. Halo Nabil. Halo. Jadi buat yang nggak tahu ini, aku pertama kali ketemu Kak Yayet itu pertama kali di Simfoni ya guys ya. Jadi waktu itu emang Kak Yayet tuh jadi CEO Simfoni. Mungkin bisa diceritain dulu sebelumnya Kak, gimana awal mula jadi CEO Simfoni sih? Oke. Halo teman-teman semuanya. Kenalin mungkin buat yang belum kenal, nama aku Krisna Cahyadi. Sebenarnya biasanya dipanggil Krisna, tapi teman-teman sering manggil Yayet. Aku dari Ilmu Ekonomi juga sama kayak Nabil, tapi angkatan 2021. Dan kebetulan tahun kemarin 2023 aku diamanahin untuk jadi CEO PSM Simfoni. Kalau ditanya awalnya sebenarnya ya bidding. Maksudnya awalnya seperti teman-teman pada umumnya kalau organisasi ya bidding. Terus kebetulan waktu itu ada 2 calon dan kebetulan aku yang diamanahin buat di tahun kemarin gitu. Kebetulan aku emang tertarik sama istilahnya penyambutan maba kayak gitu, pengen berikan kesan aja sih buat teman-teman FEB angkatan baru gitu. Oh, tapi akhirnya menjadi CEO Simfoni itu memberikan manfaat yang banyak nggak sih Kak buat Kak Yayet? Tentu banyak banget sih. Apalagi kalau menurutku Simfoni itu bisa dibilang mungkin salah satu ya, atau satu-satunya mungkin event yang kerjaannya itu bukan yang jangka panjang gitu. Mungkin beberapa kalau teman-teman di manajemen sama akuntansi mungkin ada kayak MAD, manajemen ada ME dan lain sebagainya. Kan jangkanya lumayan panjang tuh. Mungkin di IE juga ada FSDE. Nah, kalau Simfoni itu lebih relatif pendek, cuman padat gitu. Jadi kita hampir tiap hari ketemu dan yang jelas yang paling kerasa kalau buat panitia, yang jelas lebih bonding sih pasti. Oh iya. Karena lebih sering ketemunya gitu dan pasti lebih ya mungkin sedikit-sedikit banyak kenal sama teman-teman. Waktu itu angkatan 23 ya. Lebih dulu lah daripada teman-teman yang lain. Oke. Tapi dari situ tuh Kak Yayet akhirnya kenal banyak dari angkatan Kak Yayet gitu nggak setelah menjadi CEO Simfoni, karena harus mengatur semuanya dari angkatan 22 juga. Ketemu nggak nih Kak kayak pembentukan tim dari Sowan EB ini? Ya salah satunya ya. Jadi kalau boleh sharing dikit ya, kita masuk ke Sowan ini. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat juga di sini ada cup Sowan. Nah, jadi kebetulan Sowan EB ini terbentuk salah satunya juga selain dari teman-teman jurusan dan beberapa kenalan yang nyangkut lah dari relasinya teman-teman, itu juga dari Simfoni karena hampir setengah mungkin dari anggota tim kami itu juga kebetulan kita kerja bareng nih di Simfoni gitu. Oh, akhirnya memberikan keputusan untuk mendirikan Sowan itu ya Kak ya? Ya, betul. Tapi ide pertamanya tuh kira-kira gimana sih kok tiba-tiba kepikiran mau bikin Sowan deh, mau bikin kafe kopi gitu, atau enggak mungkin kepikirannya sebelum kopi itu ada kepikiran ide bisnis lain gitu nggak sih Kak? Sebenarnya aku emang tertarik banget sih sama kafe-kafean kayak gitulah ya. Cuman emang belum ada wadahnya aja kan, terutama kan mungkin kalau teman-teman manajemen banyak berkutat dengan bisnis kayak gitu, kalau teman-teman IE kan lebih banyak berkutat dengan angka ya dan grafik, statistika ya. Ya betul, dan lain-lain. Makro mikroekonometrika dan lain sebagainya itu tadi. Jadi kayak belum ada wadah yang pas gitu lah buat bisa membangun bisnis. Nah sebenarnya awal dari Sowan ini karena awalnya ada di EBKV. EBKV itu salah satu programnya FEB lah. Bisa dibilang itu laboratoriumnya FEB gitu. Kan kita bukan kayak teman-teman MIPA gitu ya yang ada jadwal nge-lab nih. Ada laprak nih ternyata. Ya betul. Mungkin akuntansi juga ada praktikum sih, tapi kita nggak praktikum yang kayak nyampur apa gitu. Nah ini lapaknya nih teman-teman FEB buat berkreasi dengan labnya FEB gitu. Nah
akhirnya dibentuklah ini punya kedai EB. Nah kedai EB ini tiap tahunnya nanti dilelang gitu, Bil. Nah salah satunya di tahun ini kebetulan aku nyoba nih, awalnya kok kayaknya tertarik gitu loh buat nyoba bisnis, karena konsepnya dari EB Cafe ini adalah nanti dari FEB udah difasilitasin tempat, difasilitasin alat juga, jadi kita masuk bawa bisnis plan kayak gitulah kurang lebihnya. Tapi template yang udah ada dari tahun-tahun sebelumnya adalah kopi, jadi mayoritas dari yang kemarin daftar nih terutama di seleksi itu adalah bawanya kopi, gitu. Makanya terus-teruslah Sowan ini, gitu. Jadi ya awalnya dari teman-teman yang sering ketemu aja. Terus kita kayak menarik nih kayaknya, kenapa nggak dicoba, toh udah masuk ke semester 6 mungkin kayak yang teman-teman tahu lah, kayak udah mulai berkurang lah beban perkuliahan dari wajibnya, Iya, pilihan. sisa pilihan ya. Organisasi pun juga udah mulai nggak ada ya, udah mulai demis semua ya kayak. Tapi kenapa akhirnya Sowan ini yang terpilih? Sebenarnya banyak juga mungkin yang tanya ya, apa bedanya sih Kak sama Nala gitu dan lain sebagainya. Oke. Jadi mungkin kalau cerita dari awal lelangnya kali ya, biddingnya gitu. Jadi kalau tahun ini 2024 kemarin itu ada 6 tim. Nah dari 6 tim ini terpilih 3 kafe dan salah satunya adalah Sowan gitu. Mungkin kalau ditanya apa yang bikin beda, jadi mungkin kalau teman-teman lihat dari namanya aja kelihatan kali ya. Dan mungkin kalau teman-teman putar, nah mungkin lebih kelihatan lagi, embracing traditionality with modernity. Jadi di Sowan ini kita pengen ngebawa nih sesuatu hal-hal tradisional tapi dalam bentuk kopi gitu loh. Jadi kita pengen memodernisasi budaya-budaya yang ada di sekitar kita gitu. Jadi termasuk menunya mungkin kalau teman-teman ke Sowan ada menu-menu unik nih, kayak mungkin pisang coklat keju kayak jajan pasar gitu-gitu. Terus ada menu yang namanya Cah Ayu dan masih banyak lagi lah gitu. Jadi intinya kita pengen mewujudkan nuansa Jawa. Kan mungkin kalau teman-teman FEB lihat kan sering banget ada turis atau mungkin teman-teman study tour SMA nih yang bule-bule gitu ya di FEB. Kan pasti penasaran juga kan gimana sih budaya Jogja itu terimplementasikan di FEB gitu. Nah akhirnya kita bawalah coba budaya itu buat kesini nih. Di FEB kita hadirkan kopi yang nuansanya Jawa. Jadi selain coffee shop, kita pengen nampilin semacam museum kecil buat teman-teman bisa tahu nih gimana budaya Jawa di situ. Betul. Tapi itu yang menjadi salah satu strategi marketing dari Sowan itu Kak. Apakah mungkin ada strategi marketing lain yang buat menjadi pemasaran Sowan ini menjadi lebih ramai lah mendapatkan engagementnya? Ya, betul. Yang utama emang itu. Jadi kayak kita pengen menghadirkan nih budaya Jawanya di situ. Nah, kalau ditanya strategi marketing lain, karena kan kita lingkupnya di FEB juga ya, di fakultas gini, di kampus. Jadi yang jelas kerja sama himpunan HMJLK itu jadi salah satu strategi yang menurut kami lumayan oke lah buat bisa menjual produk kami gitu. Karena kan ini bukan belum coffee shop yang sebesar itu ya. Kita cuman anak-anak yang praktikum tadi, anak-anak praktikum yang istilahnya dimodalin sama pihak fakultas. Lagi coba-coba ya. Ya, jadi kita cobalah lewat hal-hal yang berbau mahasiswaan kayak gitu. Berarti itu tadi pendanaannya tuh dari semuanya tuh dari EB dan segala macamnya itu dari EB ya Kak ya? Yap, jadi program dari fakultas. Mungkin teman-teman kalau ada yang mungkin tertarik mungkin di tahun depan, di tahun 2025. Nanti kayaknya di kisaran bulan Februari biasanya awal-awal tahun ajaran, semester apa ya ini? Genap ya? Semester genap. Ya, di semester genap awal ini nanti bakalan ada lelang lagi. Nanti tipikalnya teman-teman siapin bisnis plan aja, nanti yang pasti dari EB Cafe itu ada aset-aset yang kemarin kayak dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya yang Sowan tempati sekarang tahun sebelumnya kan Nala ya. Jadi ada beberapa aset dari situ, mesin kopi, grinder dan lain sebagainya. Terus nanti juga dari fakultas bakalan ada pembiayaan awal gitu. Dan nanti kita yang puter nih uangnya, istilahnya kayak gitulah. Dikembalikan ke fakultas, sisanya profitnya untuk teman-teman pengelola. Oke, jadi dari segala proses itu tantangan apa sih Kak yang mungkin kayak alami dengan tim-timnya dari Sowan juga sendiri? Apalagi ini juga awal banget kan, baru banget kebuka. Betul. Mungkin apa ya? Tantangan pasti ada sih, apalagi kebetulan tim Sowan ini adalah emang bener teman-teman yang pemula lah hitungannya buat urusan bisnis gitu. Emang mungkin kalau dalam hal bisnis plan kayak gitu ada beberapa teman-teman yang pernah ikut lomba atau apa, cuman
ini kan bukan cuma bisnis plan ya, emang real bisnisnya Prakteknya gitu. langsung Ya, jadi secara operasional pasti ada beberapa kendala karena kebetulan sejauh ini kami belum hire barista juga. Jadi Iya. kami masih mengelola, kebetulan kami bertujuh. Jadi kami kelola bertujuh untuk penyamaan jadwal dan lain sebagainya itu lumayan PR sih. Ya, dan pasti kan nanti setiap harinya bakal ada pencatatan keuangan, ada stok opnam untuk ngecek nih stoknya kira-kira besok harus nambah atau belum kayak gitu. Itu jadi lumayan jadi kendala buat kami sih. Jadi emang buat nyamain gitu ya sesama Ya. timnya Kak ya. Terus kalau ada inovasi baru juga biasanya brainstormnya lumayan nih beberapa saat kayak gitu karena kita juga pengen market kita senang nih dengan inovasi kita gitu. Tapi pernah ada gak sih Kak kayak perbedaan pendapat, apalagi aku lihat tuh yang mungkin beberapa bukan dari jurusan IE juga ya Kak ya. Betul. Ada perbedaan pendapat kayak aku mau ini nih, ternyata yang lain tuh nggak setuju gitu sih Kak. Iya sih pasti ada sih kayak gitu. Bahkan menurutku itu hal yang wajar juga sih. Iya. Beberapa kali emang kita beda pendapat karena emang ya kita lumayan banyak ya bertujuh ya. Kalau nggak salah tuh EB Cafe tuh minimal 4 atau 5 orang gitu. Dan kita bertujuh emang kebetulan pengen semua jurusan ada di sini. Jadi kayak kita pengen tahu sudut pandang dari teman-teman. Kebetulan aku IE ya. Iya. Dari manajemen, dari akuntansi juga buat gimana sih cara kita ngelola gitu. Jadi kalau ada perbedaan pendapat pasti ada karena sudut pandangnya kan beda-beda dari banyak itu. Pertama tadi kayak soal inovasi, soal mungkin operasional sehari-hari. Kan apa ya? Sebenarnya kan buka kafe kan relatif lumayan monoton ya. Iya, gitu-gitu aja. Iya, gitu tiap hari gitu. Terus stok, terus nanti dijual lagi, terus nanti ngitok lagi gitu terus kan sama laporan keuangan dan lain sebagainya. Jadi pasti ada titik saat mungkin agak bosannya. Jadi kita kadang-kadang sering beberapa kali evaluasi kayak gitu sih. Tapi menurutku itu normal sih. Iya. Emang harus kayak gitu ya biar ada inovasi yang baru. Yes, betul. Terus kalau dari sistem pembagian profitnya itu gimana sih Kak? Karena mungkin dari bertujuh itu mendapatkan jabatan yang setara juga nggak sih Kak? Kayak CEO, CMO dan CTO-nya dan sebagainya. Apakah ada perbedaan dari pembagian itu tadi Kak? Kalau untuk pembagian profit sebenarnya kami bertujuh kayaknya apa ya? Bukan yang melulu ngarahnya ke situ Keuang sih. ya. Iya. Jadi kami bentuk struktur di awal emang tujuannya untuk ya ngarahin aja kira-kira kerja spesifik kami masing-masing gimana sih biar enak gitu loh flow-nya kayak gitu. Sesuai job desk masing-masing ya. Kalau soal profit kemungkinan rata. Jadi tapi kami fokusnya sekarang lebih ke pengelolaan di awal dulu, terutama kan modal fakultas dan nanti harus dikembalikan kan. Iya. Jadi lebih ke situ dulu, soal profit nanti di belakang. Iya. Gitu. Setelah semua modelnya dikembalikan ke fakultas ya. Jadi mungkin apa aja sih yang perlu diperhatikan kayak misal teman-teman nih yang mau bikin bisnis ataupun yang mau mengajukan ke EB Cafe ini Kak, tips-tipsnya atau gimana apa aja yang perlu diperhatikan gitu Kak? Kalau yang perlu diperhatikan sebenarnya kalau menurut aku pribadi adanya kedai EB Cafe ini tuh peluang yang lumayan oke banget buat teman-teman kalau mau nyoba bisnis gitu. Karena yang perlu teman-teman yang perlu teman-teman siapkan adalah bisnis plan-nya aja gitu, bisnis plan dan mungkin yang pasti tim yang menurut teman-teman bikin teman-teman nyaman kayak gitu. Karena dari soal pendanaan, dari soal aset dan lain sebagainya itu nanti bakal dibantu dari fakultas. Jadi yang terpenting adalah gimana teman-teman bisa bikin tim, terus teman-teman nyaman dengan tim itu, terus nanti setelah itu brainstorm soal konsep, soal gimana operasionalnya dan lain sebagainya. Itu yang pasti nanti bisa dikelola bareng lah, bukan hal yang sangat repot kayak gitu ya. Berarti sebenarnya cukup simpel ya. Kalau memang teman-teman mau ngajuin atau buat bisnis, memang awalnya harus percaya diri ya. Apapun ide inovasinya itu harus dilakuin. Yes, betul. Mungkin keinginan buat kedepannya di Sowan ini Kak mau ngapain aja? Mungkin ngasih kupon ke HMJ buat marketing. Kayaknya bakalan ada banyak hal. Mungkin nanti teman bisa tunggu aja ya. Tapi kami sedang nyiapin beberapa plan buat mungkin ada spesial menu, terus nanti ada beberapa kerjasama sama HMJLK. Mungkin teman-teman HMJLK juga yang kira-kira tertarik buat kolaborasi sama Sowan, boleh banget silahkan. Nanti boleh kontak Sowannya langsung ke IG bisa,
atau mungkin ke kami ya, yang apa ya, yang ngusung Soan gitu. Selain itu mungkin yang jelas nanti per bulan bakalan ada event-event dari Soan yang Soan adakan gitu. Mungkin bisa ngajuin sponsorship juga nggak sih Kak? Boleh. Boleh ya. Tapi ya itulah ya dia. Kita masih sambil jalan nih. Iya. Ada setelah ini kan ibaratnya praktikum di FEB gitu sih Kak, sama teman-teman yang lain. Kira-kira ada rencana nggak sih Kak, Sowan ini mau ekspansi di luar FEB ataupun mungkin di San Siro mungkin? Nah, itu kami aminin dulu ya. Amin. Sebenarnya pengen buat kedepannya entah di San Siro atau mungkin di luar atau kayak gimana. Pengen, cuman ya itu tadi kayak yang sekarang jadi fokus kami adalah buat ngelola si Soan dulu, karena kami bertuju bener-bener awal banget buat baru bikin bisnis nih. Jadi kami mau tertarik sama bisnis, cuman kita masih coba nih ngeraba kira-kira bisa enggak. Terus mulailah coba rencananya bakal ada marketing melalui online shopping kayak gitu yang mungkin bisa nyasar teman-teman di luar dari FEB aja dan bahkan di luar UGM mungkin kalau bisa. Kemudian buat tips buat orang yang baru banget nggak kepikiran bisnis, tiba-tiba nggak pernah bisnis, kayak aku nggak pernah lomba bisnis plan ataupun nggak pernah, tapi tiba-tiba dari podcast ini pengen denger mau coba tahun depan buat EB Cafe ini, apa aja yang perlu disiapin sih Kak? Yang perlu disiapin mental sih yang pasti. Mental ya. Yang jelas apa ya, kalau bisnis awal selain maksudnya apa ya, belum bisa kita bayangin langsung return yang banyak gitu. Pasti butuh modalnya juga banyak dulu yang pertama. Terus setelahnya penting banget buat konsep tuh nggak cuman konsep yang sekedar konsep, tapi konsep yang realistis juga gitu loh. Karena kadang-kadang kita pengen nih, banyak nih kepinginannya gitu. Mungkin aku belajar dari Simfoni juga ya. Banyak nih kepinginannya, tapi nanti seiring berjalannya waktu ternyata ada beberapa hal yang ternyata nggak mungkin nih kayaknya. Mungkin ada plan lain kah yang bisa lebih baik kayak gitu. Mungkin penting sih buat teman-teman nyiapin plan juga. Kira-kira mungkin kan nggak sih buat implementasi itu kayak gitu. Iya, jadi siapin plan A, B, C sampai Z ya guys ya. Yes. Biar siap dalam menghadapi segala kemungkinan yang ada. Betul. Berarti mungkin masih sampai sekarang mungkin Soan belum mengalami profit atau masih kerugian gitu Kak? Sejauh ini ya kita udah sambil ngejar lah ya. Iya. Sejauh ini aman, udah berapa profit. Cuman kan kita operasional juga kebetulan baru sebulan kurang lebih. Dan ini kita kepotong bulan puasa. Setelah itu nanti bakalan ada UTS juga. Jadi mungkin teman-teman nggak terlalu banyak kesoan gitu lah. Nggak terlalu banyak ngafe juga. Jadi itu mungkin jadi salah satu hal yang jadi perhatian kami sih. Maksudnya tentu kami juga mau taruh otak buat gimana bisa beroperasi terus dan kedepannya bisa lebih lagi increase profitnya. Berarti itu ada modal dari timnya sendiri ya Kak? Kalau modal dari tim pasti ada sih sebenarnya. Karena kan buat kita maju ke presentasi aja. Oh ya sekalian sharing tadi. Sebenarnya jadi nanti kayak kalau aku pengalaman kemarin itu kayak ada tahap buat presentasi ke dekanat kayak gitu, dekanat dan pihak fakultas tentang produk, tentang konsepnya kayak gimana gitu-gitu, dan pasti di awal itu akan ya mau nggak mau kita bakalan ngeluarin duluan lah, nggak bisa bener-bener nol kita langsung maju dengan bisnis plan doang, maksudnya nggak cuma presentasi gitu loh, gitu. Jadi selain itu pun kan dari fakultas juga ada beberapa hal administrasi yang mungkin perlu waktu nih, jadi kita pasti bakalan nunggu itu sambil terus berjalan operasionalnya. Oke, itu tadi guys tips-tipsnya buat kalian yang mau mungkin buka bisnis, bukan hanya di EB Cafe ataupun buat kalian yang pengen ngajuin bisnis. Mungkin di program kerja Ekraf ada E-Incuf dan E-Consulting buat bisnis kalian yang ingin terus berkembang. Jadi yang paling penting tadi mental ya Kak ya. Siapin mental, jangan kalian mentalnya tuh profit terus ya. Mungkin pertama kali yang bisa disiapkan mungkin mengejar pengalaman dulu gak sih Kak daripada profit ya. Sama inovasi sih paling. Oh iya aku baru inget kita setiap hari Rabu sama Jumat kita kayak ada campaign gitu buat teman-teman yang buat tumbler nih, nanti bisa dapat free americano dengan 1 kali bayar gitu. Teman-teman bisa banget tuh kalau teman-teman tertarik nanti boleh ke Soan gitu. Nah itu guys buat kalian yang mau datang ke Soan,
Jangan lupa bawa tumbler supaya bisa dapat americano gratis ya guys ya. Tuh, dan ditunggu event-event lainnya dari Soan. Ditunggu kupon-kupon, mungkin bisa dapat kupon 100% Bener, guys. Sering-sering ke Soan biar dapat kupon. Mungkin itu aja dari aku, Nabil Ahmadani. Dan aku Krisna Cahyadi. Sekian dan terima kasih. Thank See you, you guys. di next sharing guys. See you. Yeay.